神だ。嫌いがかつけ。Halo semuanya, selamat datang di Stufil. Momen sedih apa sih yang paling membekas di hidupmu? Perasaan sedih bisa terjadi kapan saja, dan karena berbagai faktor. Bisa karena cinta, pekerjaan, keluarga, pertemanan, ataupun dari diri sendiri. Namun itu suatu yang wajar, karena kesedihan merupakan proses manusia tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih ke dirimu sendiri, karena sudah kuat dan bertahan sampai detik ini. Kali ini Stufil akan membahas bagian momen sedih yang ada di anime Naruto. Kira-kira bakal membuka luka lama nggak nih? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Jika sudah, yuk Stufil ceritain. Momen sedih pertama, Naruto bertemu dengan Kushina, ibunya. Di episode 246-249, saat itu Naruto yang sedang mencoba menguasai cakra Kyuubi hampir kehilangan kesadarannya. Sebelum itu terjadi, muncullah sosok wanita cantik berambut merah. Dia adalah Kushina. Di sini pertama kalinya Naruto bertemu dengan ibunya. Naruto yang PA mengira sosok wanita itu adalah wujud asli Kyuubi, dan tak lama Naruto menyadari jika sosok itu adalah ibunya. Seketika Naruto langsung memeluk Kushina sambil menangis. Lalu Kushina menceritakan tentang masa lalunya bersama Minato, tentang percintaannya sampai mereka bisa menikah, dan ia juga meminta maaf ke Naruto jika sudah menanam Kyuubi di tubuhnya. Kushina menjelaskan kondisinya saat itu. Sebelum Kushina dan Minato mati, mereka menanamkan sedikit cakranya ke tubuh Naruto bersamaan dengan cakra Kyuubi. Momen ini sangat haru. Bayangkan saja di hari kelahirannya, di saat itu juga dia harus kehilangan kedua orang tuanya. Setelah mendengar semuanya, Naruto menerima dengan ikhlas segala yang diwariskan kepadanya termasuk Kyuubi. Melihat Naruto yang sudah dewasa, Kushina menangis bahagia. Sebelum cakra Kushina hilang, dia memeluk Naruto dan mengucapkan terima kasih karena telah menerima Kushina dan Minato sebagai orang tuanya. Momen sedih kedua, kematian Jiraiya sang legenda Sannin. Di episode 126, diperlihatkan Tsunade yang mencoba menahan Jiraiya supaya tidak pergi ke desa Amigakure sendirian untuk mencari informasi tentang Pain, ketua Akatsuki. Di situ Jiraiya berusaha meyakinkan Tsunade dan berkata jika dia akan baik-baik saja. Kemudian dia pergi. Ketika Jiraiya sudah berada di Amigakure, penyamarannya terbongkar. Dan Jiraiya tak menyangka jika mantan muridnya lah dalang dari semua ini. Kemudian Jiraiya bertarung dengan 6 Pain. Singkat cerita, dia terluka parah dengan 5 besi yang menancap di punggungnya. Dalam keadaan sekarat, dia menggunakan sisa cakranya untuk membuat kode yang dituliskan di punggung kakek katak. Seketika itu, para Pain yang melihat Jiraiya masih hidup langsung menyerangnya, dan itu menjadi akhir hidup sang legenda. Seorang sosok legenda telah gugur. Dia adalah Jiraiya, murid dari Hokage ketiga. Dan Jiraiya memiliki murid-murid hebat seperti Minato, Nagato, Yahiko, Konan, dan Naruto. Jiraiya adalah sosok penting dalam kehidupan Naruto. Bagi Naruto, selain guru, Jiraiya adalah orang tua keduanya. Momen sedih ketiga, perpisahan Itachi Edo Tensei dengan Sasuke. Pada episode 333 diperlihatkan Itachi yang sangat overpower. Bagaimana tidak, dia adalah satu-satunya Edo Tensei yang dapat melepaskan diri dari kendali Kabuto. Saat itu Itachi mendatangi markas Kabuto untuk melepaskan jutsu Edo Tensei. Sasuke yang berpapasan dengan Itachi lalu mengikutinya. Sesampainya di lokasi, diperlihatkan Kabuto yang berwujud ular seperti Orochimaru. Setelah itu Itachi dan Sasuke bertarung melawan Kabuto. Lalu Itachi menjelaskan jika dia akan menggunakan jurus terlarang Izanami dan mengorbankan satu matanya. Singkat cerita, Kabuto berhasil masuk dalam Izanami Itachi. Sebelum Itachi melepaskan segel Edo Tensei, Sasuke menanyakan kebenaran tentang Itachi selama ini. Bagaimana bisa Itachi membantai seluruh klan Uchiha dan hanya menyisakan Sasuke sendirian? Kemudian Itachi memperlihatkan masa itu ke Sasuke menggunakan genjutsunya. Dia melakukan semua itu demi menyelamatkan desa dari kudeta klan Uchiha. Kemudian Itachi mulai melepaskan segel Edo Tensei. Tak lama para tubuh Edo Tensei pun hancur, dan Itachi meminta maaf ke Sasuke karena selama ini telah membohonginya. Dan ia berkata, "Apapun jalan yang kau pilih, aku akan tetap mendukungmu, Sasuke."
Di sini kita bisa melihat sosok Itachi yang sangat mencintai desanya. Dia rela dicap sebagai pengkhianat demi menyelamatkan desa dan adiknya. Dia adalah Itachi, pahlawan tanpa tanda jasa. Momen sedih keempat, perpisahan Naruto dengan ayahnya. Di episode 474, setelah Naruto, Sasuke, Sakura, dan Kakashi mengalahkan Kaguya, kemudian mereka ditarik kembali dari dimensi lain oleh petapa Rekudo. Saat itu juga petapa Rekudo mengumpulkan para Jubi dan pemimpin semua desa yang telah mati. Episode ini juga memperlihatkan perpisahan Kakashi dengan Obito dan perpisahan dua rival abadi Hashirama dengan Madara. Di sini kita dapat melihat banyak momen yang mengandung bawang. Jika kita flashback betapa bahagianya Naruto bisa bertarung bersama dengan ayahnya. Ketika itu Minato sangat bangga melihat Naruto yang begitu hebat dan memiliki banyak teman. Tetapi pertemuan mereka akan segera berakhir karena petapa Rekudo mulai melepaskan para Edo Tensei. Sebelum tubuh Minato hancur, dia mengucapkan selamat ulang tahun ke Naruto. Dan terulang lagi, di hari ulang tahunnya dia harus berpisah dengan orang tuanya. Melihat Minato yang bersedih, Naruto berkata, "Sampaikan kepada ibu, jangan khawatir bila aku akan baik-baik saja. Sekarang aku telah memiliki banyak teman. Mungkin semuanya tak akan berjalan dengan lancar, tapi aku akan melakukan yang terbaik. Aku juga punya mimpi akan menjadi Hokage yang lebih hebat dari ayah. Sampaikan itu semua kepada ibu." Kemudian tubuh Minato pun hancur. Serius, ini momen bikin nangis banget. Momen sedih kelima, kematian Asuma Saratobi. Pada episode 78-79, ketika itu kelompok Asuma yang terdiri dari Shikamaru serta dua ninja Konoha sedang menyelidiki keberadaan Akatsuki. Kemudian mereka bertemu dengan dua anggota Akatsuki, Hidan dan Kakuju. Akhirnya mereka bertarung. Setelah melewati pertarungan sengit, kelompok Asuma sangat terpojok. Ketika itu Hidan mendapat tetesan darah Asuma dan memulai jurus santetnya. Shikamaru serta dua ninja lainnya mencoba menahan Hidan, namun mereka tak sanggup. Kemudian Hidan melemparkan senjatanya layaknya bumerang, dan Asuma berhasil menghindari itu. Namun sayangnya senjata itu mengarah ke Hidan dan menusuk tubuhnya. Saat itu Hidan sedang berada di lingkaran ritualnya. Alhasil Asuma lah yang terkena efeknya. Asuma pun terjatuh dengan darah yang keluar dari perutnya. Tak lama datanglah bala bantuan Choji dan Ino. Mereka mencoba menyelamatkan Asuma. Ketika itu Asuma yang sudah sekarat berkata ke Shikamaru. Dia menitipkan anaknya yang sedang dikandung Kurenai dan menitipkan semangat api kepada generasi muda Konoha. Dengan matinya Asuma sebagai ketua tim 10, sangat menghancurkan hati Choji, Ino, dan Shikamaru. Selain sebagai guru, Shikamaru sudah menganggap Asuma sebagai ayah keduanya. Tempat dia untuk berkeluh kesah serta bertukar pikiran kini sudah tiada. Momen sedih ke-6, kematian Neji Hyuga. Di episode 364, ketika itu sedang berlangsung Perang Dunia Shinobi keempat, diperlihatkan Obito dan Madara sedang mengendalikan Jubi ekor 10. Saat itu Naruto dan semua aliansi ninja kewalahan menahan serangan Jubi. Naruto yang sudah tak memiliki banyak cakra terus berusaha bangkit. Namun Jubi terus menyerang mereka dan mengeluarkan jutaan besi hitam. Ketika serangan itu datang ke arah Naruto, dia tak sempat menghindar. Lalu Hinata yang berada di dekatnya mencoba melindungi Naruto. Sebelum besi itu menancap ke Hinata, datanglah Neji yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Naruto dan Hinata. Ketika itu Naruto berteriak dan memanggil ninja medis sambil memeluk Neji yang sekarat. Lalu Neji mengingat masa kecilnya bersama Naruto. Dia tersenyum karena mati untuk melindungi keluarga dan sahabatnya. Nah, itulah sebagian momen sedih di cerita Naruto. Momen mana nih yang paling sedih menurut kalian? Komen di bawah ya. Dan terakhir, sebelum mengucapkan terima kasih untuk kamu yang udah nonton konten ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.